Baiklah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya David Prasetya Pratama dengan NIM 52007110032 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 3 mata uji Big Data Teknik Elektro A dan B. Di sini kita mempunyai dua soal. Soal pertama tentang cuplikan teks paragraf, yang kedua mengenai koneksi Twitter yang diminta untuk mengenai claim and water minimal 500 kata. Yang B kita diminta untuk mendapatkan visualisasi dari data. Yang C kita diminta untuk analisa statement tentang ujar positif mengenai pengguna Twitter. Oke, langsung saja kita menuju Rapid Manner. Soal nomor 1 kita langsung saja masuk. Nomor 1 kita dari soal tersebut kita diminta untuk create dokumen, kedua tokenize, dan ketiga stamp. Kita gunakan operator create dokumen. Create doc, kita inputkan. Kedua tokenize. Ketiga kita stamp. Pakai stamp porter. Oke. Untuk edit parameter pada create dokumen, kita memakai cuplikan paragraf dari soal. Kita copy. Setelah itu kita balik ke Rapid Manner, kita isikan pada parameter create dokumen dengan teks, edit text. Kita paste. Oke. Sedikit loading ya teman-teman. Nah, sudah muncul, langsung kita apply. Tokenize kita perlu setting di linguistic sentence dengan language English, karena itu bahasa Inggris ya. Stamp porter kita tidak perlu men-settingnya. Langsung kita hubungkan satu persatu antar operator. Lalu kita run. Bagaimanakah hasilnya? Oke, hasilnya seperti ini setelah kita run dengan operator create dokumen, tokenize, dan stamp porter. Hasilnya seperti ini. Semoga bisa menjawab soal nomor 1. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Jangan lupa kita save terlebih dahulu untuk hasilnya. Kita lanjut untuk proses soal nomor 2. Diminta untuk mencari 500 kata dari koneksi Twitter mengenai climate and weather lah. Sekalian kita itu aja. Kita kopikan kata climate and weather, kita balik ke Rapid Manner. Kita cari koneksi Twitter. Kita masukkan koneksi Twitter. Di sini kita ingin mencari ya, berarti kita search Twitter. Nah, di sini kita masukkan query-nya tadi. Pada parameter query search Twitter kita inputkan climate and weather. Dengan tipe result kita pakai recent and popular supaya lebih global ya teman-teman. Dengan limit kata 500 yang diminta pada soal, langsung kita hubungkan. Oke. Coba kita run bagaimana hasilnya. Sedikit lama ya untuk loading di Rapid Manner ini. Nah, sudah muncul teman-teman, begini hasilnya. Tapi di sini masih terlihat lumayan banyak ya.
terdapat ID, create out, from us ID, to user ID, language, source, dan text, dan lain sebagainya. Kita di sini juga masih banyak kata-kata yang sedikit membingungkan kalau kita baca. Jadi di sini kita sederhanakan saja atau kita ambil bagian-bagian yang kita butuhkan dengan operator select atribut. Oke, kita drag ke halaman proses. Dan edit parameter, setting parameternya kita atribut filter type, kita menggunakan subset, atributnya kita pilih user aja, language, dan kita pakai 3 ini aja, dan terakhir text. Dari saya hanya menggunakan 3 ini ya teman-teman. Langsung kita apply, kita run, bagaimana hasilnya. Oke, di sini sudah cukup sederhana daripada yang tadi, lumayan banyak dan membuat kita bingung untuk membacanya. Namun di sini masih kita ada ini ya, ada atribut-atribut yang masih lumayan mengganggu kalau untuk kita baca ya, yaitu retweet, add, hashtag, ketik 2, dan di sini masih terdapat juga alamat-alamat link. Baiklah, kita hilangkan satu persatu dengan operator. Untuk menghilangkannya kita pakai replace. Kita drag pada proses, halaman proses. Sebelumnya kita namain terlebih dahulu teman-teman supaya tidak bingung, soalnya nanti lumayan banyak. Replace rt add. Nah, oke, kita hubungkan. Dengan setting parameter pada parameter replace weight rt spasi add titik bintang dan titik 2 spasi. Oke, langsung kita run bagaimana hasilnya. Kita pertama menghilangkan retweet dulu ya teman-teman. Retweet dan add apakah hilang? Oke. Begini hasilnya, yaitu retweet dan diikuti dengan add sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada, tinggal add, hashtag, dan alamat link. Selanjutnya kita hilangkan alamat link terlebih dahulu, yaitu HTTPS dengan operator replace lagi. Namun kita rename operator juga supaya tidak bingung ya teman-teman. HTTPS. Kita akan setting ini. Oke, udah masuk replace with HTTPS bintang. Oke, langsung kita run. Gimana hasilnya, apakah hilang untuk alamat link? Oke, begini hasilnya ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk HTTPS apakah hilang atau di sini terisi tanda tanya ya teman-teman untuk HTTPS-nya. Oke, tidak masalah. Selanjutnya masih ada tanda add, dan hashtag maupun petik 2. Tapi di sini hashtag di belakang tidak berakhiran menjadi tanda tanya. Oke. Ini terakhir ya teman-teman, nanti bisa kita setting lagi. Selanjutnya kita untuk menghilangkan parameter atribut-atribut seperti add, petik 2 kita pakai replace lagi. Namun di sini kita pakai replace-nya setting parameternya kita setting replace function karakter. Regular expression-nya kita setting di sini. Begini tadi function karakter. Oke. Sudah kita isi ya. Di sini kita ingin menghilangkan seperti titik 2, petik, maupun add juga di tengah kata atau yang lain sebagainya. Kita apply, kita run.
Bagaimana ya hasilnya teman-teman? Kita lihat sama-sama. Oke, lumayan loading ya. Nah, ini untuk hasilnya, yaitu untuk parameter add, atribut add, titik 2 dan lain-lainnya sudah tidak ada ya teman-teman, tinggal ini tanda tanya, nanti kita bisa setting. Kita cek ulang HTTPS, sudah benar. Kita tambahkan, coba tambahkan titik 2. Kita run. Kita cek tanda tanyanya apakah hilang atau menjadi missing. Oke, tanda tanya hilang, berarti kita cuman kurang mengisikan titik 2 pada akhiran HTTPS. Oke, berarti untuk parameter hasil yang diminta nomor 2A, yaitu kita diminta untuk mencari 500 kata pada retweet climate mengenai climate weather. Begini ya hasilnya teman-teman. Kita sudah membersihkan dari atribut-atribut yang membuat kita lumayan mengganggu. Dan hasilnya sudah enak untuk kita baca. Oke, berarti nomor 2A selesai. Selanjutnya kita mengerjakan nomor soal UAS nomor 2B. Jangan lupa kita save terlebih dahulu hasilnya. Soal UAS nomor 2B, kita masuk ke halaman prosesnya. Di sini kita diminta untuk memvisualisasikan ya teman-teman. Kita pakai ini aja, atribut operator namanya, operator dari jawaban nomor 2 tadi kita bisa pakai lagi teman-teman. Sampai replace function ya. Kita copy. Kita masuk ke nomor 2B, kita paste. Oke, hasilnya seperti ini. Sebelumnya ini kan nanti bakalan prosesnya lumayan panjang. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu pakai subproses supaya nanti tidak berbelit-belit ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan parameter-parameter seperti replace, copy, kita cut aja biar cepat. Cut. Kita masuk subproses, kita paste. Oke. Kita geser terlebih dahulu. Sorry teman-teman, agak loading laptopnya. Oke, kita hubungkan. Kita coba run terlebih dahulu teman-teman. Sorry teman-teman, di sini kita perlu itu ya, perlu menghubungkan terlebih dahulu di ininya subprosesnya. Jadi kita hubungkan dahulu dengan rangkaian sebelumnya. Nah, begini bisa kita run. Nah, maka hasilnya bagaimana teman-teman? Oh, sama. Berarti normal ya. Menggunakan subproses atau enggak memakai hasilnya sama, namun pada segi desain kita sedikit lebih simpel teman-teman. Kita bisa memasukkan pada subproses, kita bisa memasukkan satu lagi, replace missing value. Untuk mengantisipasi data kita ada yang miss teman-teman, seperti tanda tanya tadi, supaya tidak ada terjadi kesalahan. Untuk parameternya, saya kira sudah mencakup semuanya, jadi tidak perlu di setting ya teman-teman. Kita run.
Oke, normal. Hasilnya juga normal, aman dari missing. Kita kembali ke desain, keluar dari proses, kita tambahkan nominal to text. Kita di sini memilih nominal to text. Nominal to text. Nah, kita di sini memakai nominal to text karena apa, teman-teman? Karena di sini ya. Karena di sini tipe data. Nah, di sini tipe datanya masih berupa nominal semua, teman-teman. Jadi kalau kita mau masuk ke visualisasi, itu harus berupa kata atau word atau teks. Jadi kita rubah dulu dari nominal ke teks supaya bisa kita visualisasikan, teman-teman. Nah, di sini sudah terhubung. Untuk parameter kita tidak perlu men-settingnya untuk nominal to text. Kita run, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat statistiknya. Untuk tipe datanya sudah dari nominal kita udah ganti ke teks ya, teman-teman. Berarti aman. Selanjutnya kita masuk ke proses dokumen from data. Untuk membaca datanya ya, teman-teman. Proses dokumen from data. Oke. Lumayan banyak ya operator yang akan kita pakai. Nah, di sini kita pakai hexa, keluar hexa. Nah, pada proses dokumen from data kita bisa menambahkan tokenize di sini. Kita memakai tokenize ya, teman-teman. Tokenize dan transform case untuk transform case. Nah, kita tambahkan transform case untuk supaya katanya itu kita bisa ganti dengan huruf besar dan huruf kecil, teman-teman. Selanjutnya kita pakai setelah transform case kita pakai filter stop word. Nah, kita tambahkan filter stop word dan juga filter tokenize. Oke, kita pakai yang left aja ya, teman-teman. Oke, kita hubungkan. Jangan lupa dokumennya ke tokenize. Kita hubungkan, lalu kita coba run. Oke, hasilnya centang semua ya, teman-teman. Berarti hasil run bakalan normal. Sip, masuk. Kita tinggal ganti ini. Mungkin ini pada proses dokumen from datanya kita harus ganti ke Word ya, teman-teman. Jadi enggak example lagi. Oke, sorry teman-teman. Laptopnya agak loading. Nah, di sini teman-teman outputnya kita ganti pada Word ke hexa ke Word. Kita coba run bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya lumayan simpel ya daripada yang tadi. Kita bisa lebih membacanya lebih enak juga. Nah, di sini kan kita tidak bisa memvisualisasikan karena di sini hanya berupa data aja ya, teman-teman. Berarti kita balik ke desain. Karena ini berupa Word, kita ganti ke Word. Kita list ke Word list to data. Kita list Word-nya ke data.
Kita geser dulu aja ya teman-teman biar enak kita mengaturnya. Oke, subproses, nominal to tag, proses dokumen. Selanjutnya ke word list to data terlebih dahulu ya. Oke, tadi dari Word ke Word, habis itu ke Word. Coba, oh ini kita ke example aja biar langsung teman-teman. Oke, kita run bagaimana hasilnya. Parameter pada word list to data nggak usah kita setting teman-teman, pakai kita normal terlebih dahulu. Bagaimana hasilnya? Oke. Nah, di sini visualisasi udah muncul teman-teman. Jadi yang tadinya di sini lumayan banyak, terdapat double AA atau about, di sini sudah disederhanakan menjadi word dan in dokumen dan totalnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita kita tambahkan sortir ya teman-teman. Kita sortir. Nah, sebelum kita sortir nih, sebelum kita sortir pada result kan ini kalau divisualisasi nggak akan muncul ya. Karena pada visualisasi hanya terbatas 500 desain tidak akan muat. Jadi pada visualisasi membatasi banyaknya data. Oke, berarti kita pakai operator sort. Kita pakai operator sorter. Kita hubungkan. Kita tambahkan filter example. Kita sampelnya kita tambahkan. Kita filter sampelnya lagi berarti. Sortir data, kita terus masuk ke filter example atau sampelnya kita filter lagi berupa ranknya. Oke, lanjut kita koneksi, kita hubungkan dengan sort by-nya. Parameter kita ganti, kita edit. Di sini kan untuk total lah, berarti total ya kalau 500 kata berarti di sini tidak ada terdapat, kita inputkan sendiri ya teman-teman. Total. Oke, di sini pakai kita descending aja. Oke, play. Untuk filternya, sampel kita dari 1 sampai 50 kata. Oke, untuk visualisasi tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Karena di visualisasi sendiri, kita dibatasi untuk banyak data. Kita run. Lumayan lama ya teman-teman untuk runningnya. Nah, di sini udah muncul teman-teman. Jadi yang tadinya hanya 1, 1, 2, 2 kita udah sampelkan menjadi seperti ini datanya. Jadi banyaknya data in dokumen ada 303, 306, totalnya 366. Nah, di sini kita hanya punya 50. Banyaknya sampel kita cuma punya 50 kata. Nah, coba kita sampel visualisasikan. Bisa ya teman-teman. Kita mau ganti ini juga bisa. Total workload ini udah workload ya teman, udah berupa workload. Berarti tinggal kita ganti-ganti di sini juga bisa. Nah, kita pilih workload aja. Nah, begini hasilnya teman-teman untuk menjawab soal nomor 2B dengan diminta untuk mendapatkan visualisasi data dari Twitter mengenai climate and weather. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, saya kira sudah menjawab soal nomor 2B. Selanjutnya kita lanjut ke proses soal nomor 2 UAS nomor 2C. Kita jangan lupa save terlebih dahulu. Kita save sebelum kita lanjut. Oke, setelah kita save, masuk ke UAS nomor 2C. Di sini kita diminta untuk
membuat sentimen analisis mengenai kasus climate and weather terhadap ujian positif dari pengguna Twitter. Oke. Pada langkah pertama, kita pastikan aja untuk soal apa? Jawaban nomor 2. Sorry. Jawaban nomor 2. Kita note dulu. Nah, kita kopikan terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kita lumayan cepat mengerjakannya. Nah, di sini kita pakai subproses lagi teman-teman, subpro. Nah, untuk menyederhanakan desain kita, yaitu kita masukkan replace. Kita kata aja, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita udah masukkan ya teman-teman. Kita lanjut, kita hubungkan, saling hubungkan, kita balik, kita hubungkan subprosesnya. Subproses kita udah masukkan. Selanjutnya atribut kita pakai itu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau ini kita pakai juga nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, kayak apply aja. Nanti supaya kalau kalau kita kurangin itu lebih enak untuk mengerjakannya teman-teman. Jadi kita nggak terlalu banyak data. Kita coba run ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Apakah berbeda dari proses sebelumnya? Oke, hasilnya tetap sama ya. Seperti ini. Hasilnya tetap sama, kita balik ke desain. Jadi kita tambahkan di sini, tambahkan trim. Pada langkah menjawab soal nomor C ini kita tambahkan trim teman-teman. Di sini fungsi trim untuk itu teman-teman mengantisipasi kalau kita terdapat kata depan spasi di kata depan. Jadi supaya kita tidak walaupun cuma sedikit kan berbeda ya teman-teman. Oke, kita coba run ya. Untuk parameternya kita tidak usah menggantinya. Nah, di sini kayaknya sudah bersih ya teman-teman. Tapi di sini masih terdapat ini ya, huruf kata besar, kata kecilnya. Oke. Untuk kata besar, kata kecil ini nanti kita bisa ubah pada proses dokumen from data. Sebelum masuk ini kita edit dulu, nanti soalnya lumayan panjang. Sama kayak nomor 2B. Setelah ini kita pakai filter example. Kita filter sampelnya ya teman-teman. Kita filter exam, kita masukkan, kita hubungkan. Nah, di sini kita tidak usah setting ya teman-teman. Untuk filter exam-nya biarin aja. Terus kita tambahkan juga langsung aja remove duplikat. Supaya itu teman-teman hasil data kita tuh kalau ada perulangan atau yang lainnya tuh kita tidak terlalu banyak. Jadi udah terdetek teman-teman nanti. Tapi tidak tertampil pada teksnya sini teman-teman. Jadi cukup satu aja, tapi namun nanti kalau kita pakai jumlah yang tadi pasti bakalan kedetek kok. Cuman tidak terdetek akan itunya. Oke, langsung kita run ya teman-teman. Hasilnya seperti apa? Oke.
Ini kayaknya belum terhubung teman-teman. Oke, kita run. Apakah masih error? Place weight parameter user. Oh, kita pakai text equal. Ini kita isi not missing aja ya. Oke. Go it. Bagaimana hasilnya teman-teman? Oke, normal. Jadi filternya kita diminta untuk memfilter teks dengan parameter supaya tidak ada missing data. Is not missing data. Oke, begini hasilnya teman-teman. Ini untuk nomor 2C. Nah, di sini kita bakalan itu teman-teman menambahkan write Excel. Kita simpan terlebih dahulu datanya kita. Jadi nomor 3 ini prosesnya lumayan banyak. Sebelum itu kita ini aja di sini, nah biar lebih jelas. Oke, sebelumnya kita itu aja ya, langsung kita sebelum kita run di sini kita bisa itu bisa apa, kita save terlebih dahulu di lokasi yang kita itu ya teman, di file yang kita tentukan ya teman-teman. Ya, kalau di sini saya sudah men-save terlebih dahulu seperti ini teman-teman contohnya. Nah, nanti seperti ini hasilnya. UAS nomor 2 CXLS XLSX. Nah, begini ya teman-teman. Nanti kita tamain aja seperti ini. Kita oke, langsung kita save. Nanti kita run sudah tersave sendiri teman-teman. Jadi tidak perlu kita save ulang lagi. Soalnya saya tadi udah mencoba ini. Jadi kita tinggal save aja. Untuk saya kira proses ini udah menjawab soal nomor 2 aja ya teman-teman. Belum menjawab sih, tapi cuma sudah 50% menjawab. Nah, ini untuk hasil resultnya atau teks hasil desain prosesnya. Ini hasil desainnya. Lanjut ke UAS nomor 2C. Jadi kita lanjutan teman-teman. Nah, di sini seperti ini yang udah saya siapkan tadi teman-teman. Kita read Excel. Kita tambah di sini, kita importkan data yang kita save tadi. Di sini kita menggunakan read Excel untuk membaca yang tadi ya. Untuk membaca read Excel-nya. Pesan Excel-nya kita baca di read Excel, kita terima, kita import. Kita importkan dari data yang tadi. Nah, di sini kan tadi udah kita simpan ya. Nanti langsung aja kita next. Nah, seperti itu teman-teman, nanti kita masuk ke sini. Nah, sebelum itu kita ganti itu ya teman-teman. Oke, akan saya contohkan. Itunya teman-teman apa? Oh, sorry. Untuk positif negatifnya kita buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan udah kita buat, kita edit, kita pilih mana yang teks positif dan negatif ya teman-teman. Kita inputkan positif negatif dengan kita namain state sentiment. Hasilnya positif dan negatif. Oke, kita next. Nah, pada bagian ini kita ganti sentimennya, kita ganti dengan change role-nya kita ganti dengan label ya teman-teman. Di sini udah kita labelin jadi tidak bisa teman-teman. Oke, kita tinggal finish aja ya. Otomatis sudah ke save di sini ke read Excel. Langsung selanjutnya kita menggunakan parameter filter example. Di sini jangan lupa ya, untuk add filter example-nya kita ganti parameter settingnya dengan sentiment teman-teman yang sudah kita inputkan tadi. Di sini it is nothing missing. Setelah itu kalau sudah kita apply seperti biasa teman-teman, kita oke. Nah,
Selanjutnya kita tambahkan nominal to text. Kita nggak usah ganti seperti biasa. Nah, di bedanya di sini teman-teman. Oh, ini belum ke input berarti. Oke, sorry teman-teman. Nah, pada proses dokumen kita bisa menambahkan seperti yang tadi tokenize. Operator tokenize. Kita tambahkan, kita inputkan tokenize, terus kita inputkan, kita tambahkan itu ya, apa? Transform case, transform case. Tambahkan juga itu filter stop words. Kita tambahkan filter stop words, jangan lupa. Tambahkan juga itu teman-teman, filter case, stop word, satu lagi filter token. Tokenizing. Oke, kita tambahkan. Oke. Kita hubungkan satu persatu teman-teman. Oke. Kita coba run ya. Kita balik aja ke ini biar sekalian. Oke, coba kita run. Oke, ini nampaknya masih ada yang itu ya. Kita coba ganti ke Word teman-teman. Oh, masih positif, totalnya 1 teman-teman. Tapi sebelum itu, oke, berarti itu ya hasilnya teman-teman. Total positif sebanyak itu. Oke, ini hasilnya teman-teman untuk 2C. Semoga bisa menjawab. Semoga bisa menjawab itu teman-teman. Oke, dari hasil ini semoga bisa menjawab soal UAS saya dengan hasil yang maksimal ya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa menjawab UAS dengan maksimal. Sekian dari saya, David Prasetya Pratama dengan NIM 5200711011032, Prodi Teknik Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta, telah menyelesaikan UAS akhir semester 3 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.